Yang tuh ngelaporin Firni tuh, lo nggak undang podcast? Undang, pas diundang langsung demam. Padahal gue support loh. Padahal gue support banget Firni. Firni kalau misalnya denger ya, datang podcast gue seneng, gue support. Memang tuh ya namanya tes DNA tuh ya, suka ada yang palsuin. Akhirnya gue nonton di drakor kayak gitu tuh sama sinetron. Tapi kan kalau misalnya palsu ya, seru ya. By the way, Densu itu siapa sih? Cuma YouTuber kan, kok bisa ya dia ngubah ya? Tau gue sih cuma YouTuber ya, hebat banget ya dia bisa ngubah kayak di mafia-mafia gitu ya. Banyak nonton sinetron kali ya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya Densunya ada apa-apa kan gue seneng kayak gitu kan. Siapa tahu tahun depan kan podcast terbaik gitu kan, turun ya. Sahabat ya. Jadi gue, mohon maaf ya Densu ya. Gue agak berkhianat dikit hari ini. Find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really Ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya tentunya semua sudah tahu bahwa konflik antara Denny Sumargo dengan DJ Ferny Hassan makin memanas. Puncaknya Denny Sumargo akhirnya melaporkan DJ Ferny Hassan ke kepolisian. Akibat dari DJ Ferny Hassan tidak percaya hasil tes DNA yang dilakukan oleh Denny Sumargo. Hal ini membuat Dr. Richard Lee selaku sesama podcaster yang juga merupakan mungkin sahabat dekat dari Denny Sumargo akhirnya ingin mengundang dengan bahasa sarkasme DJ Ferny Hassan ke podcastnya. Pasti akan seru kalau Dr. Richard yang ngundang. Dr. Richard biasanya akan memberikan jebakan-jebakan dan hajaran-hajaran khusus untuk orang-orang yang datang ke podcastnya. Apalagi Ferny Hassan ini akan diuji intelektualnya oleh Dr. Richard, dan biasanya nampak akan on kalau sudah berhadapan dengan Dr. Richard. Hal ini diisyaratkan oleh Dr. Richard di akun media sosial Instagramnya. Yang tuh ngelaporin Firni tuh, lo nggak undang podcast? Undang, pas diundang langsung demam. Padahal gue support loh. Padahal gue support banget Firni. Firni kalau misalnya denger ya, datang podcast gue seneng, gue support. Memang tuh ya namanya tes DNA tuh ya, suka ada yang palsuin. Akhirnya gue nonton di drakor kayak gitu tuh sama sinetron. Tapi kan kalau Nah itulah bahasa sarkasme dari Dr. Richard. Dia mengatakan akan support Firni kalau memang tes DNA-nya palsu. Namun nampaknya ini merupakan bahasa sindiran saja, karena Dr. Richard ini juga seorang dokter, dan tidak mungkin seorang dokter itu akan gegabah mengeluarkan tes DNA palsu. Pasti di situ ada kode etik yang sangat dijaga oleh dokter, dan si Dr. Richard mengatakan itu biasanya terjadi di drakor-drakor aja. Maka dari itu dia akan undang Firni untuk menjelaskan di mana letak kepalsuan dari tes DNA yang dimaksud. Disinilah intelektualitas dari Firni akan diuji oleh Dr. Richard Lee yang juga merupakan sahabat dari Denny Sumargo. Tapi kan kalau misalnya palsu ya, seru ya. By the way, Densu itu siapa sih? Cuma YouTuber kan, kok bisa ya dia ngubah ya? Tau gue sih cuma YouTuber ya, hebat banget ya dia bisa ngubah kayak di mafia-mafia gitu ya. Banyak nonton sinetron kali ya. Tapi gak apa-apa sih kalau misalnya Densunya ada apa-apa kan gue seneng kayak gitu kan. Siapa tahu tahun depan kan podcast terbaik gitu kan, turun ya. Sahabat ya. Jadi gue, mohon maaf ya Densu ya. Gue agak berkhianat dikit hari ini. Kalau Lesti nonton, Densu aja yang brengsek aja bisa jadi baik loh. Bisa, tapi jangan dijadikan itu sebuah kepastian. Iya, nggak pastilah. Tidak Nggak semua pasti. orang brengsek juga tiba-tiba bisa jadi baik. Betul. Orang kalau sudah suka selingkuh, bos, itu sulit untuk tidak selingkuh.
Tapi ada orang yang bisa berhenti, ada sedikit, tidak semua. Orang kalau sudah suka selingkuh, dimaafkan, dia suka selingkuh lagi. Karena dia lihat peluang dari dimaafkan. Jadi jangan dimaafkan. Iya perlu dimaafkan, cuma disikapi. Ini buat perempuan, banyak laki-laki di laut. Tapi lu nangis. Dia nangis. Lu gue nggak nangis, gue sedih aja. Sampai setiap malam lu sedih gimana? Nggak apa-apa dok, ya kan? Tinggal nonton Pornhub ya. Sekarang gue mau nanya, lu butuh nggak permintaan maaf dari dia? Karena sebelum lu jawab, lu pikir baik-baik. Karena waktu dulu, ketika gue mengalami fitnah selama 7 tahun, 6 tahun, 7 tahun, ketika akhirnya gue beresin masalah gue, dan gue di situ dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Kalau ditanya, waktu itu wartawan juga sebenarnya sama gue, perlu nggak Den permintaan maaf dari dia? Gue bilang, gue tidak perlu permintaan maaf. Gue perlu nama baik gue pulih. Kenapa waktu habis tes DNA, gue minta dia muncul di publik, membawa hasil tes DNA, karena dia yang awalnya muncul menuduh saya. Jadi you harus selesaiin. Masalah maaf, saya tidak perlu itu. Tapi kalau kamu minta maaf, saya anggap kamu manusia yang mau berubah. Tapi kalau kamu nggak minta maaf, saya pun tidak bisa paksa kamu. Karena kebaikan di dalam diri saya tidak bisa ditentukan dari permintaan maafmu. Saya mau jual rumah mewah saya, diskon 50%. Dokter bangkrut ya? Kagak ya. Jadi saya nggak bangkrut, tapi memang saya pengen jual rumah saya. Rumah mewah saya yang sering saya kontenin. Kenapa dijual dok? Karena saya ada rencana mau pindah ke Jakarta. Seperti yang kalian ketahui ya, rumah ini punya banyak fasilitas. Pos security, ada garasi mobil, tapi mobilnya nggak semuanya dijual ya. Semua termasuk dengan tanaman-tanamannya. Ini semuanya tanaman-tanaman mahal ya. Ini tanamannya aja 40 juta nih. Sama itu ada patungnya tuh. Itu pembawa berkah, pembawa hoki ya. Dan di dalam ya, kalian bisa lihat banyak banget fasilitas. Ada ruang tamu plus ikan hiunya, jadi ikan hiu nggak bisa saya bawa ya, ikan hiunya kalian boleh ambil. Ada tempat sepatu, dan ini tempat sepatunya eksklusif banget, tapi sepatunya nggak bisa include ya. Ada home theater, jadi kita bisa karaokean sambil nonton Netflix di sini, kayak nonton bioskop mini lah, punya kita sendiri. Ada ruang meeting atau sering dipakai untuk les-les anak-anak, dan di dalamnya juga ada ruang bermain anak. Kalian bisa ajak anak-anak main di sini, ngacau di sini, dan bisa explore dirinya di sini. Di sini juga ada area outdoor yang luar biasa besar. Ada kolam renang 16 kali 7 meter, dan sampingnya ada kolam ikan, dan ikannya koi-koi banyak banget. Ini semuanya include ya, karena ikannya nggak bisa saya bawa. Dan ini kolam renangnya juga ada pemanasnya juga, jadi kalau kalian renang jam 3 pagi itu tetap nyaman. Di sini ada juga ruang gym dan salon pribadi pastinya. Bagian belakang ada lapangan bulu tangkis, lapangan basket, dan juga ada mes karyawan. Di sini juga ada 10 kamar ya. Buat kalian semua kamarnya semuanya ekstra nyaman banget. Saya mau kasih tunjukin satu tempat ini. Nah, ini daerah pinggirnya nih. Salah satu tempat yang estetik di pinggiran ala Jepang. Dan kalian bisa milikin rumah ini beserta segala isinya. Saya mau jual murah banget ya. Ini saya jual rugi untuk kalian semua ya. Harga rumah ini adalah 70 miliar. Tapi untuk kalian semua yang serius, saya akan kasih kalian untuk 35 miliar. Skon 50% saya jual rugi. Bukan karena saya bangkrut, saya baik-baik saja. Tapi saya pengen pindah ke Jakarta dengan anak-anak ya kan. Kegiatan saya kebanyakan di Jakarta, dan juga saya terlalu banyak ninggalin anak istri saya. Sehingga ya daripada rumahnya nggak tinggalin ya. Tadinya saya pikir kalau nggak laku saya mau jadiin hotel ya. Tapi kalau misalnya bisa laku ya salahnya. Jadi bagi kalian semua Sultan-Sultan Palembang yang minat dengan rumah sebagus ini, kalian boleh hubungin kontak di bawah ini. Harganya diskon 50%, dimulai dari sekarang. Check out sekarang juga.